Hello guys, bersama Bang Teno di sini. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Gara-gara Itel sama Infinix nih, yang sering ngeluarin HP ngebut tapi harga hemat. Akhirnya Poco tuh panas ya ngeluarin Poco M6 Pro yang dijual dengan harga 2,7 jutaan, tapi rasanya tuh berasa kayak HP kelas harga 5 jutaan. Kamu bisa cek ya link di deskripsi video untuk HP harga ini tuh berapa gitu ya update-nya. Kali aja kamu dapat harga promo di situ. Tapi sebelum beli, mendingan kamu tonton video ini sampai habis biar nggak nyesel. Buat kamu yang belum lihat video unboxingnya, isi kotak penjualannya lengkap loh. Udah dapat charger 67 watt dan juga dikasih softcase warna hitam. Ya softcase hitam itu bikin HP indahnya ketutup sih. Ya kalau mau ngomongin soal aman, udah berasa aman karena bagian depan tepian softcase tuh lebih tinggi dari layar. Dan kalau untuk bagian lead kamera juga lebih tinggi. Cuma bagian kompleks kameranya aja yang terbuka semua gini. Jadi bagian samping yang kosong tuh berasa melompong. Berasa kopong, nggak asik dilihatnya. Dan ngomongin soal desain ya, di kelas harga 2,7 jutaan, HP-nya itu berasa kelihatan mewah banget. Nggak nyangka kalau di HP itu harganya cuma kelas 2 jutaan. Kalau dilihat ya. Pertama, desain bodinya yang dibuat mirip kaca ini. Karena permukaan yang dibuat glossy, jadi saran saya tuh pilih yang warna biru kayak di video ini. Karena kalau warna hitamnya gampang kelihatan kotor banget, nempel bercak sidik jarinya. Dan kalau kita lihat desain kameranya ya, ini kameranya tuh nonjol banget, udah kayak kancing celana jeans. Keren sih dengan ring kamera bertingkat gini, seakan-akan kualitas kameranya tuh mantep banget gitu. Yang disayangkan ya, bagian frame bodinya yang emang masih dari bahan plastik sih, tapi finishingnya tuh seakan pakai bahan plastik murah gitu. Udah kayak HP kelas sejuta lebih dikit doang bagian framenya ya. Tombol power dan volume ada di sisi kanan, sementara di sisi bawah ada port charger, lubang mic, dan grill speaker. Sementara di sisi kiri ada slot kartu hybrid. Kamu harus memilih ya mau dual SIM atau satu SIM plus microSD. Dimana slot kartunya ini bisa baca microSD hingga 1 TB. Dan di sisi atas ya, ada port audio, grill speaker kedua, infrared blaster, dan juga mic sekunder. Satu kesalahan desain dari Poco M6 Pro ini adalah di peletakan speakernya. Dimana speaker utama di kanan bawah, sementara speaker satunya di kiri atas. Jadinya kalau misalnya kita pegang HP kondisi horizontal kayak gini, salah satu speaker bakalan ketutup. Mau dibalik gini juga tetap aja, salah satu speaker akan ketutup. Kesalahan yang sepele sih, tapi berasa fatal. Dan yang paling mind-blowing adalah di kelas harga 2 jutaan, HP ini tuh punya layar yang desainnya tuh kayak HP-HP harga mahal tuh, lihat aja. Mana bezelnya tipis banget, kiri kanan atas dan bawahnya gitu ya. Jadi seakan-akan nih HP kayak HP harga 5 jutaan kalau ngelihat depannya ya. Dan ternyata nggak cuma keren kelihatannya aja, kualitas layarnya juga nampol banget untuk HP kelas harga level 2 jutaan. Karena layar 6,6 inch-nya ini tuh udah pakai panel AMOLED yang udah Full HD+, udah super 120 Hz refresh rate juga. Dan juga udah ada sertifikasi TOF Friendland untuk sinar biru rendah. Udah gitu untuk spektrum warnanya udah sRGB Wide Game Mode juga. Mau dilihat dari berbagai sisi kelihatan jelas dan jernih, terus juga dipandang lama juga mata tetap nyaman karena rendah cahaya biru. Ditambah lagi kecerahan layar puncaknya hingga 1300 nits. Jadi mau siang-siang di bawah cahaya matahari juga masih tetap nyaman kayak HP flagship. Tapi mendingan cari tempat adem sih. Karena makin sering kecerahan layar maksimal, selain baterai bakalan cepat habis, umur layar juga bakalan cepat kena lightsaber, layar bergaris gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Poco M6 Pro ini tuh udah dapat sertifikasi IP54 rating ya. Jadinya kalau misal kecipratan air, ketumpahan, aman, nggak akan rusak. Yang penting jangan dibawa berenang aja, jangan dibawa banjir-banjiran. Di sektor audio juga udah bagus, udah didukung dengan teknologi Dolby Audio. Dan udah dual speaker juga. Ya kalau nggak ketutup tangan, speakernya berasa nendang dan cukup stereo. Bassnya juga cukup berasa ada. Sementara kalau untuk urusan performa, nggak ada yang istimewa. Emang performa kelas standar HP kelas harga 2 jutaan. Standar performa yang udah cukup ngebut buat main game. Karena Poco M6 Pro ini pakai chipset Helio G99 yang ada embel-embel ultranya gitu. Yang kalau menurut Antutu ya, performanya tuh skornya bisa lebih dari 420 ribuan. Ditambah 8 GB RAM dan ditambah hingga 8 GB virtual RAM memory extension. Yang bikin HP ini tuh kalau buat multitasking aman lancar karena memorinya lega. Dan yang saya punya ini penyimpanan internalnya udah 256 GB dan udah kelas UFS, jadinya untuk proses loading game besar akan berasa lebih cepat. Kalau dipakai buat main game, ya udah gacor lancar dong, karena ini pakai Helio G99 dengan 8 GB RAM. Enak banget buat main.
Ya, walaupun waktu saya pakai coba buat main game Mobile Legends, HP ini tuh cuma support settingan grafis high dan frame rate juga high. Belum kebuka tuh frame rate 90 Hz-nya. Dan ketika saya coba main dengan grafis setting rata kanan, maksimal aman lancar selama push rank. Stabil di 60 fps. Dan dipakai main game sama sejam juga, suhu HP nggak berasa panas ya. Cuma anget-anget di sekitar 42 derajat aja. Kalau buat main game PUBG Mobile, udah bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan juga HD High. Dan yang kalau kamu lihat ini di layar ya, saya mainnya dengan grafis Balance Ultra biar dapat FPS maksimal, udah lancar stabil di 40 FPS selama main. Dan suhu HP juga masih anget aja di 42 derajat selama main agak lama. Kalau buat main game berat sekelas Genshin Impact, ini juga udah cukup lancar. Yang penting kan settingan grafisnya nggak usah diapa-apain ya. Di settingan grafis default aja karena ini game yang berat banget. Udah aman lancar, udah enak banget kalau kamu pengen pakai coba buat Genshin Impact. Intinya sih ya, Poco M6 Pro ini tuh kalau dibuat main game ini udah aman lancar ya. Buat game-game populer tuh ini udah enak banget. Dan selama saya pakai buat main ini baterainya juga ternyata berasa awet. Karena waktu saya tes ya di dalam ruangan dan pakai internet dengan koneksi WiFi, baterainya yang 5000 mAh tuh cuma berkurang 5% aja untuk dipakai nonton YouTube selama sejam. Dan berkurangnya juga cuma 12% aja saat saya push rank Mobile Legends selama sejam. Udah lumayan awet banget kan baterainya. Jadi kalau secara teori ya, saya main game selama sejam, terus nonton YouTube selama sejam, sisa baterainya tuh masih lebih dari 80%. Paling besokannya lagi, baru minta di charge. Dan kalau kita lagi asik main ya, terus tiba-tiba HP-nya lowbat, ya nggak usah cemberut, karena ngecasnya udah ngebut. HP 2 jutaan ini tuh udah support 67 watt fast charging. Ngecharge nggak sampai sejam aja tuh udah kelar. Merek lain di kelas harga segini paling cuma 33 watt. Ini hampir 2 kali lebih cepat. Dan di kelas harga di bawah 3 juta, kelas harga 2 jutaan aja, HP ini tuh dipakai buat penggunaan sehari-hari tuh berasa nyaman banget karena sensornya juga komplit banget. Kayak sensor untuk keamanan biometrik udah kelas mahal karena sensor sidik jarinya udah di layar kayak HP 5 jutaan. Cepet lagi baca jarinya, yang penting jarinya nggak basah aja. Sensor NFC juga ada walaupun belum multifungsi ya. Cuma bisa buat baca saldo atau top up e-money sendiri. Kalau sensor dasar juga udah komplit banget. Bahkan sensor giroskopnya tuh udah hardware, nggak software doang. Dan tentu aja HP ini masih menyediakan sensor infrared ya. Tetap ada di HP Poco ini. Jadi kamu bisa gunain Poco M6 Pro ini sebagai remote universal. Dijadiin HP andalan buat ojol? Ya saya nggak saranin sih. Bukan karena GPS-nya jelek ya. Ini GPS-nya tuh udah akurat kok. Selisih jarak asli dengan di peta tuh cuma sekitar 3-5 meter aja. Udah ada kompas juga, jadi bisa baca lokasi di peta lebih mudah. Saya nggak saranin HP ini buat pengguna ojol karena dia nih pakai layar AMOLED. Kalau sering dipakai buat siang-siang, di luar ruangan kan brightness layarnya tuh kan maksimal ya. Kalau tiap hari kayak gitu, jadi bisa cepet rusak layarnya. AMOLED tuh kalau misalkan dipakainya ekstrim gitu ya, itu bakalan cepet bergaris. Bakalan cepet kena lightsaber. Ya walaupun ini belum saya alamin sih. Dan karena udah layar AMOLED, HP ini tuh punya fitur Always On Display yang bisa nampilin icon notifikasi, jam, dan tanggal di layar saat HP standby. Tapi nggak bisa Always On beneran. Cuma bisa 10 detik aja terus mati lagi. Jadi kurang bisa gaya gitu ya. Always On-nya cuma sebentar aja. Dan Poco M6 Pro ini untuk sistem operasinya masih pakai Android 13. Dengan sistem antarmuka MIUI for Poco, belum kebagian HyperOS. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih belum HyperOS. Karena kan penambahan fiturnya juga nggak terlalu banyak. Ya bisa dibilang MIUI yang ganti nama terus ditambahin fitur tambahan aja. Lagian juga fitur di MIUI itu udah banyak ya, udah berasa komplit. Salah satunya tuh udah support double tap untuk matiin dan nyalain layar HP kayak gini. Terus masih ada theme store bawaan untuk kamu bisa pilih-pilih tema atau pilih wallpaper untuk ganti gaya HP. Pilihannya juga banyak dan pilihannya rata-rata gratis. Ganti gaya nggak perlu keluar biaya. Kalau mau screenshot layar juga gampang banget, tinggal swipe layar 3 jari kayak gini aja. Simple kan? Mempermudah hidup banget kan? HP ini juga punya fitur untuk rekam detak jantung pakai sensor sidik jari ya. Yang nggak punya jam tangan pintar bisa nih pakai fitur ini untuk ngecek seberapa ngebut jantungnya berdetak saat lagi PDKT. Fitur yang paling ngeri dari Poco M6 Pro adalah fitur dual app-nya. Kalau HP lain tuh cuma bisa menggandakan aplikasi sosial media dan chatting ya. Kalau ini nggak, luar biasa. Poco M6 Pro ini bisa gandain kebahagiaan, bisa gandain hampir semua aplikasi termasuk game. Mau push rank akun sendiri dan bantuin push rank akun orang jadi gampang nih. Nggak perlu pakai login logout dari game. Dan banyak lagi ya fitur-fitur lainnya di Poco M6 Pro ini yang bisa kamu cobain sendiri pada saat kamu udah beli. Termasuk gangguan iklan. Oh iya, biasanya ya kalau Poco itu tuh performa luar biasa tapi kamera biasa aja. Tapi di Poco M6 Pro ini beda. Ini udah berasa luar biasa juga untuk kameranya.
Karena Poco udah ngeluarin duit lebih banyak ya, supaya Helio G99 ada embel-embel ultranya, yang artinya performa kamera bisa lebih bekerja lebih maksimal. Ya, walaupun kamera selfie-nya ini cuma 16 megapiksel ya, aperture kamera selfie-nya juga sempit cuma f2.5. Bukan HP yang cocok ya sama yang suka pamer muka cakep. Dan gini nih hasil foto-foto kamera selfie-nya. Kalau menurut saya sih udah cukup bening dan warnanya juga udah cukup bagus ya. Fitur high dynamic range-nya juga bagus banget ya, jadinya kalau kita foto pakai background terang, muka kita tetap terang juga, tetap cemerlang. Tapi pastiin aja kalau kamu mau foto-foto selfie di kondisi cahaya yang cukup biar hasilnya bening. Yaitu kamera selfie-nya. Tapi kalau untuk kamera utamanya, ini udah berasa juara banget untuk HP kelas harga 2 jutaan. Ya termasuk salah satu standar baru HP kelas 2 jutaan lah untuk kameranya ini. Dengan kamera utama 64 megapiksel yang udah pakai stabilisasi optik dan juga punya aperture f1.8, didampingi kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. HP kelas harga segini biasanya kameranya belum OIS loh. Ini udah. Dan gini nih hasil bidikan kamera utamanya. Ukuran fotonya sendiri 16 megapiksel ya. Kalau kita foto-fotonya pakai mode auto yang pasti sering dipakai. Hasil foto-fotonya tuh berasa meningkat banget dibandingkan sama M5 series tahun lalu, dimana warnanya tuh berasa lebih natural, detailnya juga bagus. Dan dynamic range-nya juga berasa cukup luas. Jadinya kalau kita foto-foto dengan background terang, hasilnya tetap cemerlang. Detailnya tetap kelihatan. Kalau untuk kamera ultrawide-nya hasilnya kayak gini. Karena fitur HDR-nya jalan banget, jadinya kualitasnya tuh berasa megah banget ya untuk foto-foto pemandangan. Yang mesti jadi perhatian adalah kalau mau foto makro ya, jaraknya tuh harus pas dan di kondisi cahaya cukup. Karena ini kamera makronya belum autofocus dan cuma 2 megapiksel doang. Kualitas foto mode malamnya kayak gini nih. Udah cakep kan untuk HP kelas harga di bawah 3 juta. Detail lampu-lampunya bagus dan warna cahaya tuh berasa mirip aslinya. Dan untuk bagian gelap juga noise-nya berasa kurang. Buat bikin konten rekam video, sayangnya ya, baik kamera depan maupun kamera belakang dia belum bisa 4K rekam videonya. Cuman bisa di Full HD, maksimal 60 fps. Ya tapi udah cukup stabil sih kalau buat rekam video, karena ada fitur stabilisasinya. Ingat, kamera belakangnya ini udah OIS. Udah stabilisasi optik. Rekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps. Tuh, udah lumayan stabil tuh. Dipakai buat jalan, dipegang satu tangan aja. Udah lumayan nggak berguncang ya, udah ada stabilisasinya. Kalau untuk kamera depannya, kalau untuk kamera utamanya sendiri kualitasnya gimana? Ayo kita coba. Wih, untuk rekam video lumayan stabil loh. Ini dipakai buat jalan agak cepet ya, dipegang pakai tangan aja. Full HD 30 fps buat jalan stabil kayak gini. Ada kucing tuh di pojok situ. Halo cing. Dan untuk pindah fokusnya sendiri, kalau kita lihat ya, pindah fokusnya nggak perlu pakai di tap lagi. Tuh. Dan kalau buat detail juga ini udah mantep banget ya. Untuk kelas harga di bawah 3 juta, buat bikin konten ini udah enak banget nih. Terlepas dari beberapa kekurangan yang udah saya sebutin tadi ya, Poco M6 Pro ini tuh udah pantas kalau dibilang rajanya HP kelas harga 2 jutaan. Speknya tuh udah berasa nggak ada lawan. Kalau yang lain pakai 108 megapiksel, tapi kan dia belum OIS. Ini udah OIS. Jadi foto lebih stabil dan video juga nggak guncang. Udah gitu aja, segitu aja videonya. Bang Tenom pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh ya, by the way, yang udah punya, kalau pengen tambahin di komentar, boleh banget. Yang pasti sih ini HP recommended, worth it. Harga 2,7 juta, menarik.